Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ya. Terakhir kita sampai pada pembahasan apa? Itu Tilawah ya. halaman 28. Tentang apa? Terakhir tentang idgham harapan 28. Minggu kemarin tilawah. Tilawah ya. Terakhir tilawah. Ya, terakhir pembahasan kita tentang idgham ya, idgham mislain, mutaqaribain, mutajanisain. Betul ya? Benar Ustaz, benar. Ya. Ya, kita sedikit mengulang tentang idgham ya. Jadi idgham itu berdasarkan makhraj dan sifatnya terbagi menjadi 3. Pertama idgham mislain, kedua mutaqaribain, dan ketiga mutajanisain. Ya, yang pertama-tama disebutkan adalah in fis sifati wal makharij ittafaq harfani fal mislani fihima ahaq. Yaitu jika dua huruf yang sama makhrajnya dan sifatnya bertemu, maka keduanya lebih berhak untuk dinamai dengan mislain. Jadi ini yang pertama-tama idgham mislain, yaitu sama ya, mim ketemu dengan mim. Terus apa lagi? Ada hukum lagi. Kaf ketemu dengan kaf. Contohnya kaf ketemu kaf itu di surah An-Nisa ya, ayat yang ke-78. Ainama takunu yudrikkumul maut ya. Ainama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin musyayyada. Ya, kaf ketemu dengan kaf di ayat yang ke-78 surat An-Nisa. Ada lagi apa contoh lain? Kalau mim ketemu mim, lahum maghfirah. Ya. Lahum maghfirah. Nah, itu mim ketemu mim. Ada lagi ba ketemu ba. Wal yaktub bainakum katibum bil adl. Wal yaktub bainakum ya, di surat Al-Baqarah itu ada
wal yaktub bainakum. Ya, di surat Al-Baqarah ayat 282. Ya, selanjutnya tentang apa? Idgham mutaqaribain. Idgham mutaqaribain itu yang berdekatan, ya. Yaitu wa iyakuna makhrajan taqaraba wa fis sifati ikhtalafa yulaqaba mutqaribain. Ya, yaitu jika kedua huruf tersebut itu yang bertemu adalah makhrajnya berdekatan, ya. Sebagian sifatnya berbeda, maka itu dijuluki mutaqaribain. Jadi berdekatan, ya. Makhraj dan sifatnya berdekatan. Maka ini dinamai dengan idgham mutaqaribain. Contohnya lam, ya, dengan ro kan berdekatan, ya, makhrajnya. Lam itu ujung lidah, o juga ujung lidah, hanya beda sedikit, ya. Kalau lam itu awalnya tepi lidah yang ujung sampai ujung. Kalau ro langsung ujung lidah, tapi yang jelas berdekatan, tempelnya juga ke gusi, ya. Nah, maka di sini ketika lam bertemu dengan ro, contohnya waqur rabbi, maka langsung diidghamkan. Jadi bukan dibaca waqul, tapi bacanya apa? Waqur, langsung ro. Waqur rabbi zidni ilma. Waqur rabbi zidni ilma. Yaitu di surat Toha ayat 114, ya. Itu lam ketemu dengan ro. Kemudian apa lagi? Ada qaf ketemu dengan kaf, ya. Qaf dengan kaf. Berdekatan nggak makhrajnya? Qaf dengan kaf itu berdekatan, ya. Sama-sama pangkal lidah, namun bertemunya berbeda. Kalau qaf ketemunya langit-langit yang lunak, ya, yang lembek. Kalau kaf lembek dan yang keras, ya, yang bertulang. Nah, berdekatan. Maka di sini alam nakhluqkum, maka qaf ketemu kaf ini juga dihukumi idgham mutaqaribain. Ya, selanjutnya idgham mutajanisain aw yakuna tafaqa fi makhrajin duna sifati hukkiqa. Atau jika kedua huruf itu sama makhrajnya namun beda sebagian sifatnya, maka hukkiqa dipastikan dia sebagai idgham mutajanisain, ya. Contohnya apa? Yang mutajanisain. Qalat ta'ifatun. Apa? Qalat ta'ifatun. Ya, waqalat to. Berarti ta ketemu to, ya. Waqalat to. Waqalat to. Ta ketemu to. Apa lagi? Rekam ma'ana. Nah, ta ketemu to atau sebaliknya. To ketemu ta, ya. Kalau ta ketemu to, tadi waqalat to. Atau to ketemu ta. Ya. Kalau di surat Al-Kafirun itu sama tadi.
Yang di surat Al-Kafirun. Yang Ya. gimana? La a'budu ma la wala ana itu tadi kan itu. Wala ana abidum ma abattum ya. Abattum itu sama ya. Berarti dal ketemu dengan tak. Nah, iya itu berarti idgham mutaja nisai. Ya. Wala ana abidum ma abattum. Itu ya. Wala ana abidum ma abattum. Nah, itu Langsung dal masuk ke ketemu dengan ta. Dal ketemu dengan ta itu juga idgham dimasukkan ya. Dal masukkan ke huruf ta dan itu idghamnya idghamu tajanisai. Asmi belajar dulu. Sini belajar dulu ya. Gak ada colokan nih, kan lagi colok ininya nih. Soalnya jemput nasi kawan. Ya. Nah, lanjutkan. Ya, apalagi tadi dal ketemu dengan ta ya di surat Al-Kafirun. Wala ana abidum ma'abattum. Maka diidghamkan dan idghamnya idgham mutaja nisai. Apalagi kalau diurutkan ta ketemu dengan dal ya. Ta ketemu dengan dal atau sebaliknya dal ketemu ta. Ketiga, ta ketemu to. Empat, to ketemu ta. Apalagi? Ta. Zal ketemu zo ada. Hah? Zal ketemu zo itu sama atau zo kebalikannya? Ya, Zal. zal. Ya, zal ketemu zo. Zal ketemu zo. Tulis. Zal ketemu zo. Kemudian Saringan syab bisa Ustaz? ta ketemu za. Ta ketemu za. Saringan sya. Hah? Saringan sya. Saringan ta bisa Ustaz? Ta dengan ta. Sa dan ta. Contohnya? Ta dengan ta. Syaitan. Enggak beda ya. Yang sama makhrajnya. Kadzabat Samulu. Ya dan sa. Wasyamsi wa duhaha. Ya dan sa. Wasyamsi. Jadi kan ini Kadzabat Samulu Ustaz yang surah Samul. Mana? Kadzabat Samulu bitaqwaha. Kadzabat. Ustaz. Oh, itu kadzabat ta ya. Ta Ta. ketemu dengan ta ketemu dengan ta. Enggak dari idgham kan itu. Itu langsung
Iya. Kadzabat Samud, bukan kadzabat Samud, enggak. Ustaz, Kadzabat itu mah dibaca tanya, enggak diidgham kan. Ustaz, kalau dal ketemu dengan dot gimana, Ustaz? Nah iya, dal ketemu dal Dal ketemu dengan dot. dal ketemu dengan dot, enggak, bukan dot. Yang ada dal itu ketemu dengan tak ya. Mantap. Kalau dengan dot masih biasa ya? Masih Dengan kol-kolan dot dalnya. enggak, itu udah beda makhraj, Pak. Dot maksudnya dot. Ya masih biasa berarti. Hah? Masih kol-kolan ini dalnya. Qalqalah, enggak Kalau mati. diidghamkan. Enggak diidghamkan. Karena dot enggak satu makhraj. Dal ketemu dot. Ya. Iya, Pak. Wakod dol masih di kol-kolan kan berarti ya? Iya, Dot qalqalah kan. ada dalnya. Kan itu beda makhraj, Pak. Oh, Ini kan iya. yang mutajanisan itu makhrajnya sama. Kemudian sebagian sifatnya beda gitu. Nah, kalau dal dengan dot sama nggak makhrajnya, Pak? Beda. Makhrajnya beda. Kalau dal kan ujung lidah, ya kan? Ujung lidah ketemu pangkal gigi di atas. Adapun dot kan tepi lidah. Beda ya, nggak sama ya? Ustaz, maksudnya nih makhraj ini sifat huruf itu kah? Posisi lidah kah? Atau sifatul hurufnya gitu kah? Masih agak bingung. Yang Ustaz. sama makhrajnya pertama, ya. Rumusnya pertama, makhrajnya sama. Yang makhraj sama itu antara apa? Nih. Ta, to, da. Kan sama semua nih. Kemudian ta, wo, za. Ya. Ta, wo, za. Oh, berarti posisi lidahnya Ustaz ya? Afwan, Ustaz. Posisi Lidah. Oh iya ya, siap. Kemudian ba dengan mem. Ya kan? Ba dengan mem kan sama kan? Ya Ustaz, sama Ustaz. Maka itu masuknya, sedangkan sifatnya kan beda, ba dengan mem. Sama makhrajnya beda sifatnya. Itu kan mutajanisan. Ya tadi ya, yang masuk mutajanisan itu ya kalau kita mau rangkum itu kurang lebih ada 8 kondisi. Ya. Pertama-tama ta ketemu dengan dal. Ya, ta ketemu dengan dal. Kedua, sebaliknya. Dal ketemu dengan apa? Ta. Nah, ini yang kedua. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga, ta ketemu dengan to. Yang ketiga, ta ketemu dengan apa? To. Dengan to. To. Atau ini yang keempat nih, yang keempat Balikannya. sebaliknya. To ketemu dengan ta. Nah, itu. Yang kelima, sa ketemu dengan zal. Sa yang titiknya 3, sa titiknya 3 ketemu dengan zal. Itu kan makhrajnya sama tuh. Kemudian yang keberapa? Yang keenam ya. Zal ketemu dengan wo. Zal ketemu dengan apa? Zo. Yang keberapa sekarang? 7. 7. 7 ya. Ketujuh. Ba ketemu dengan mim. Ba ketemu dengan mim. Yang ke-8 sebaliknya. Mim ketemu dengan ba. Ya, itu ya. Siap Ustaz. Ya. Jazakallah khair. Apa? Ya. Itu adalah idgham, sebagian idgham berdasarkan apa tadi? Berdasarkan makhraj dan sifat. Maksudnya idgham itu kalau ditinjau dari makhraj dan sifat, makhraj huruf dan sifatnya, maka ada 3. Idgham mislain, idgham mutaqaribain, idgham apa? Mutajanisain. Itu kalau ditinjau dari
makhraj, dan sifat. Nah, sekarang kalau ditinjau dari harokat, artinya berdasarkan harokat, ya. Berdasarkan apa? Harokat. Perhatikan apa itu bunyinya. Bait berikutnya, summa insakan awwalu kullin fasghira samiyan au hurrikal harfani fi kullin faqul kullun kabirun wafhaman hubil mutul, ya. Kemudian insakan, jika huruf insakan awal artinya huruf pertamanya itu adalah sukun, fasghira samiyan, maksudnya apa? Huruf pertama itu sukun, huruf kedua berharokat. Jadi huruf yang sukun dimasukkan ke huruf yang berharokat. Nah, maka itu kata beliau fasghira samiyan, maka namailah sebagai idgham shaghir. Au hurrikal harfani fi kullin faqul kullun kabirun wafhaman hubil mutul, atau dua-duanya berharokat. Huruf yang pertama dan kedua itu berharokat, fakul, maka katakanlah kullun kabirun, ya. Idgham kullun kabirun, maka sebutlah sebagai semuanya itu sebagai kabir, maksudnya sebagai idgham kabir. Wafhaman hubil mutul, dan pahamilah beserta contoh-contohnya, ya. Contohnya apa? Contohnya ya idgham shaghir, ya semua idgham yang memang awalnya atau huruf pertamanya itu sukun, kemudian yang keduanya berharokat, itu namanya shaghir, ya. Ya kayak tadi yang sudah-sudah, ya. Yang sudah-sudah idgham mutaqaribain, yang mutajanisain, yang lain. Nah, itu awalnya kan sukun, ya. Nah, yang awalnya sukun maka itu masuk idgham shaghir. Dikatakan shaghir karena prosesnya itu hanya sekali. Langsung dimasukkan ke huruf yang kedua, udah, ya. Huruf yang kedua langsung. Contohnya Mayyakulu. ya itu kan itu kami gunah, ya. Itu kami gunah. Nah, itu pokoknya huruf yang pertamanya itu kami gunah juga termasuk, ya. Soalnya juga. Pokoknya semua idgham yang awalnya sukun dan keduanya Berharokat. harokat, maka itu disebut idgham shaghir. Berarti itu Ustaz ya, apa Ustaz? Berarti langsung masuk ke huruf yang setelahnya Ustaz. Iya, betul. Nah, Yang itu namanya shaghir. Jadi Bila prosesnya itu hanya sekali gitu. Prosesnya itu cuma tinggal dimasukkan. Nah, dikatakan sebagai idgham kabir. Kenapa dikatakan idgham kabir? Karena prosesnya itu lebih dari sekali. Pertama apa? Pertama kan dua-duanya kan yang pertama dan yang kedua kan dua-duanya berharokat. Maka ketika akan kita idghamkan, ketika akan kita masukkan huruf yang pertama ke huruf yang kedua, maka konsekuensinya huruf yang pertama harus kita sukunkan dulu. Ini kan pertama, ya, proses pertama. Proses berikutnya, maka setelah kita sukunkan huruf yang pertama, kita idghamkan ke huruf yang kedua, ya kan? Pertama kita sukunkan dulu, setelah kita sukunkan kita idghamkan. Ini lebih dari sekali kan prosesnya? Nah, prosesnya yang lebih dari sekali, maka ini disebut dengan idgham kabir. Ya, idgham apa? Kabir. Kabir. Ya, pokoknya untuk apa namanya?
Contoh-contohnya ya, contohnya seperti apa ya, idgham kabir ini. Tapi idgham kabir ini bukan di riwayat Hafiz an Asim ya, tapi ada di riwayat Imam As-Susi. Riwayat Imam As-Susi. Nah, contohnya apa? Kalau idgham kabir yang ada di riwayat Imam As-Susi, contohnya adalah masalakakum fi saqar. Masalakakum. Nah, lihat. Masalakakum. Kaf ketemu dengan kaf, ya kan? Masalakakum. Di sini ada huruf kaf, ya, 2 huruf kaf bertemu. Nah, kalau di riwayat apa namanya, bacaan riwayat Imam As-Susi, maka ini diidghamkan karena 2 huruf yang sama bertemu. Maka bagaimana bacanya? Awalnya masalaka. Nah, maka ka yang pertama kita sukunkan. Ya. Setelah itu masukkan ke kaf yang kedua. Masalakum. Apa bacanya? Masalakum. Nah, gitu. Masalakum. Masalakum fi saqar. Qalu lam naku minal musallin. Ya kan? Itu. Tuh, itu contoh idgham kabir. Itu idgham kabir di idgham kabir yang terjadi di idgham mislain. Jadi idgham kabir yang terjadi di mislain karena hurufnya sama, kaf dengan kaf. Afwan tadi Kak sama Kof tadi masuknya sama ya? Mutajanisinain juga ya? Yang mana? Kaf sama Kof. Kafnya mati. Kaf sama Kof apa Kof sama kaf tadi ya? Oh, itu. Atau masuk di Bukan mutajanisain, itu masuknya mutakaribain ya? mutakaribain. Nah. Mutakaribain. Kalau dengan kaf kan berdekatan makhrajnya. Kalau mutajanisain itu makhrajnya sama, Pak. Cuma beda di sifat. Ustaz, boleh bertanya nih Ustaz. Ustaz, itu yang mutajanisen itu yang mutajanisen sogir itu kan ada contohnya yang arkam ba'ana tuh. Itu yang ba sukun ketemu huruf mim tasydid itu panjang ke Ustaz? Iya, dipanjangkan. Itu diidghamkan gunahnya. Nah, dipanjangkan gunahnya. Irkam ma'ana. Ya. Oke, Ustaz. Itu idgham apa? Itu idgham kabir apa shagir? Sogir, Pak Ustaz. Shagir. Ya. Iru. Ro-nya tebal apa tipis? Ro-nya tipis. Tebal. Tipis. Tipis, Ustaz. Tebal. Oh. Itu. Apa alasannya? Karena istilah, huruf istilah kalau salah. Yang mana istilah? Huruf kaf. Kalau nggak salah sih, Ustaz, kalau yang huruf ro tebal tuh. Tapi Allahu alam. Nah, ayo. Kaf bukan fathah kali istilah. tadi. Nah, kaf bukan istilah. Berapa istilahnya? Ayo, apa sebabnya? Ada Karena yang tahu? fathah kali alifnya ya? Apa? Karena fathah mulainya. Enggak, ini saya bacanya gini. Saya bacanya bukan fathah nih, lihat. I. Tuh, saya bacanya I. Kam ma'ana. Saya mulainya bukan dari wow, bukan dari kolar kabu. Bukan dari kola, enggak, tapi saya langsung ka. Ada tanda itu kayaknya Ustaz yang wasal tuh, yang huruf short di atas itu. Nah,
hamzah wasol. Ya, Hamzah wasol. karena sebelum ro-nya itu ada apa? Tawassul. Wasol. Karena sebelum ro ada hamzah wasol. Nah, hamzah wasol di situ kita baca kasroh. Ya, kalau kita mulainya dari irkab ya, kalau kita mulainya dari irkab, maka dibaca kasroh in hamzahnya karena huruf ketiganya fathah. Kalau huruf ketiganya fathah atau kasroh maka dibaca kasroh ya, alif apa hamzah wasolnya. Ya intinya kalau sebelum ro sukun adalah hamzah wasol maka dibaca tebal. Irukam irukam ma'ana waqalaru sama tuh waqalaru kamu fiha sama ya. Ya tadi sebabnya kenapa ro dibaca tebal karena sebelumnya adalah hamzah wasal. Sama seperti irji'i itu Pak ya, irji'i. Bacanya jangan tipis ro-nya jangan. Karena sebelum ro adalah hamzah wasal maka ro-nya dibaca tebal. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ya, tebal ro-nya. Kenapa? Sebab sebelum ro itu ada hamzah wasal. Sebelum ro sukun ada apa? Hamzah Tawassul. wasal. Kalau yang biasa berarti kasroh biasa saja. Kenapa? Kalau yang biasa berarti tetap tipis. Kalau ada kasroh yang bukan hamzah wasol, Yang bukan hamzah wasal ya tetap tipis berarti. tipis. Tipis. Ini khusus untuk hamzah wasal aja. Ya, syukur. Apakah itu Ustaz setiap hamzah wasol yang termasuk ro tebal ini di awal surat saja Ustaz? Enggak meski di awal surat. Maksudnya di awal ayat gitu. Di awal ayat, afwan. Enggak. Waqalar kabu kan enggak di awal ayat. Waqalau itu kan waqalau waqalau kabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Nah, itu kan enggak di awal ayat gitu ya. Bisa aja keluar. Apa? Ya. Kalau khair Ustaz. Ada yang baca tadi. Ya. Kenapa, Pak? Ya, kita nambah mat. Yang baca kemarin sudah semua belum? Udah. Sudah semua ya. Ya, sebentar ya. Sekarang kita pembahasannya tentang mat ya. Ahkamul mad. Ya, kita udah berapa pertemuan ini untuk tufatul ini? Hah? Ada yang tahu kita udah berapa pertemuan? Berapa ya? 2 bulan kurang ya? Berapa? 2 bulan kurang ya? 7 berapa nggak tahu. 6. Ya, berarti kita masih punya waktu banyak. Nah, yang jelas kalau kita masih punya waktu banyak, berarti kita sering baca. Maksudnya praktek ya, praktek. Coba praktek.
mat. Baik ya, kita masuk pembahasan mat dulu. Ya, kita masuk pembahasan mat. Wal maddu asliyun wa far'iyun lahu was-sammi awalan tabi'iyan wa hu ma la tawaqqufun lahu ala sabab wa la bidunihi al-hurufu tujtalab bal ayyu harfin ghairi hamzin aw sukun ja ba'da maddin fa-tabi'iyya yakun. Nah, ini tentang pembagian mat. Itu bait keberapa? Bait ke-35 sampai 37 dilihat. Wal maddu asliyun wa far'iyun lahu. Mat itu terbagi menjadi asli wa far'i. Asli dan far'i. Wasammi awalan tabi'iyan. Dan namai yang pertama, yang asli itu sebagai mat tabi'i. Wa huwa ma la tawaqqufun lahu ala sabab. Ya. Ya. Yang pertama yaitu mat tabi'i. Apa itu mat tabi'i? Ma la tawaqqufun lahu ala sabab. Ya. Yaitu mat yang tidak bergantung pada sebab. Ya, wala bidunihil hurufu tujtalab. Dan tidaklah ia tersusun kecuali dengan keberadaan apa? Huruf-huruf mat beserta syarat-syaratnya. Bal ayyu harfin ghairi hamzin aw sukun, akan tetapi huruf apa saja selain daripada hamzah dan huruf bertanda sukun yang datang setelah mat, maka itulah yang dinamai dengan mat tabi'i. Yang pertama ini dijelasin di sini adalah mat tabi'i. Pada mat tabi'i di sini tentang mat itu cukup urgent ya untuk kita jelaskan pembahasan tentang mat. Mat adalah az-ziyadah. Az-ziyadah ya. Apa az-ziyadah? Tambahan. Ini secara bahasa ya, mat itu secara bahasa adalah tambahan. Bagaimana firman Allah, wa yumdidukum bi amwali wa banin. Dan Allah akan menambahkan untuk kalian apa? Amwal, harta, wa banin, dan keturunan, anak-anak. Jadi dari kata madda, amadda yumiddu, yumdidukum. Itu mat, itu berarti secara bahasa ziyadah. Adapun secara istilah adalah memanjangkan suara menggunakan salah satu huruf mat. Ya, apa? Salah satu huruf mat itu apa? Alif, waw, ya. Waw dan ya. Ya, alif sukun, waw sukun dan ya sukun. Dan ini penting ya pembahasan mat ini. Mat itu ada tingkatan-tingkatan. Kalau pendek ya satu harokat ya, itu namanya satu harokat. Satu harokat, maka itu enggak dikatakan mat.
Ya. Kalau cuma satu harokat maka nggak dikatakan mat. Nah, adapun untuk apa namanya kategorinya ya atau durasinya, durasi itu apa mat? Yang pertama, berarti kalau mat itu kan minimal 2 harokat ya. Yang 2 harokat itu disebut qasar. Ya, kalau panjangnya 2 harokat disebut apa? Qasar. Qasar. Ya. Ini kalau 3 harokat yaitu huwaiqul qasar. Kemudian yang keempat atau 4 harokat itu pertengahan ya. Itu tawasud. Yang atasnya pertengahan, sedikit di atasnya pertengahan, huwaiqut tawasud. Yang atasnya pertengahan, huwaiqut tawasud. Kemudian itu yang 5 harokat ya, huwaiqut tawasud itu. Yang 6 harokat dan ini yang maksimal ya, karena mat itu maksimalnya berapa harokat? Maksimalnya 6 harokat. Nah, enggak lebih dari 6 harokat. Ya, yang 6 harokat itu disebut isba atau tul. Panjang itu ya. Jadi cara menghitung durasi mat itu dengan menggunakan apa? Bunyi harokat ya. Contoh, kalau kita ingin menghitung kadar 2 harokat, ya maka dengan cara apa? Memperkirakan bunyi 2 huruf. 2 huruf yang berharokat. Kalau 1 harokat itu kan ta. Berarti ta, akan gitu ya. Ta. Nah, itu. Demikian terusnya. Jadi untuk ini cara yang seperti ini sesuaikan dengan ritme bacaan ya. Tergantung ritme bacaan. Apa tahqiq ya. Kalau tahqiq kan lambat ya atau cepat tuh hadir maupun tadwir ya sedang. Maka bisa, tapi bisa juga dengan ketentuan apa? Ketukan jari ya. Ketukan jari atau membuka atau menutup jari. Itu bisa juga dengan cara itu. Yang pertama tadi ya, dengan memperkirakan bunyi 2 huruf yang berharokat. Yang kedua dengan ketukan jari. Ketiga bisa juga dengan apa? Membuka atau menutup jari. Itu metode lah ya. Metode atau cara yang digunakan untuk apa namanya memudahkan dalam hitungan berapa harokatnya. Baik. Yang pertama di sini pembahasan tentang pembagian mat ini berdasarkan sebabnya ya. Pertama ada mat asli atau pokok ya, asli pokok. Ya tadi setiap yaitu mat yang tersusun dari huruf-huruf mat. Huruf-huruf mat kan tadi alif sebelumnya fathah, ya sukun sebelumnya kasrah, waw sukun sebelumnya dhammah. Dan mat asli ini sering disebut dengan mat tabi'i. Disebut dengan mat apa? Tabi'i. Jadi panjangnya 2 harokat ya. Baik wasal maupun waqaf ya tetap 2 harokat. Ya contohnya tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaik. Nuhi ya itu kan 2 harokat.
namanya mat asli atau mat tabi'i. Dan ini ada pembagiannya ya, mat tabi'i itu ada yang terjadi pada mat tabi'i harfi, itu di huruf-huruf yang sering di awal surat, huruf yang tidak berharokat di awal surat itu ya, seperti Toha, Yasin, ya kan 2 harokat. Toha 2 harokat juga. Nah, itu namanya mat tabi'i harfi. Ada juga mat iwad. Mat iwad. Seperti mat iwad juga kategori mat asli, panjangnya 2 harokat. Mat iwad itu setiap kita wakaf pada kata tain, itu namanya mat iwad. Kecuali kalau tamar buto nggak bisa kita berhenti di tamar buto. Ya. Imro'ata gitu nggak bisa. Maka harus berarti imro'ah. Ya. Kalau fatatain itu pasti huruf apapun itu kalau fatatain harokatnya pasti diikuti alif. Kecuali hamzah dan tak marbuto. Maka bedanya di hamzah dan tak marbuto, hamzah tetap berlaku mat iwad, tapi kalau di tak marbuto enggak berlaku mat iwad. Yang ada dia disukunkan. Ya. Jadi mat iwad itu hanya berlaku ketika wakaf saja ya. Maka kalau wasol, maka itu tidak berlaku mat iwad. Yang ada adalah hukum non sukun atau tanwin. Ya, sukun atau tanwin. Yaitu di pembagian pertama tadi mat apa? Bagian yang dari mat asli. Artinya huruf hukum-hukum mat yang dianggap sama dengan mat tabi'i itu kan. Pertama tadi mat tabi'i harfi, kedua mat iwad ya kan. Nah, ketiga mat silah sughra. Mat silah apa? Mat silah sughra itu juga kategori mat tabi'i. Jadi kategori mat tabi'i itu satu tadi mat apa? Yang dikategorikan sebagai mat tabi'i itu satu mat tabi'i harfi, Nah, yang kedua mat iwad, iwad. Yang ketiga mat silah Ilah sugro. mat silah sughra itu hak domir ketemunya bukan hamzah. Contohnya lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Itu masilah sughra atau masilah qasirah. Itu jadi hak domir bisa bentuknya hak domir atau juga bentuknya hak isyarah. Hak isyarah itu maksudnya hadhihi. Contohnya hadhihi bidha'atuna ruddat ilaina. Hadhihi. Nah, hadhihi itu bukan domir. Tapi kalau tadi lahu baginya itu domir. Tapi kalau hadhihi itu juga hukumnya masilah sughra, tapi di sini bukan domir, bukan kata ganti orang ketiga, tapi apa? Isim isyarah, kata tunjuk untuk dekat, perempuan tapi ya. Kemudian yang kategori masilah hukum masilah sughra. Ustaz, Afwan Ustaz. Izin bertanya Ustaz. Iya, nah, Yang
Sila Sugro itu memang lambangnya kalau emang lambangnya di Mushaf Utsmani itu memang waw kecil juga. Ya, betul. Wow Maksudnya kecil. ya, Wow kecil, terus nggak ada, tapi nggak ada garis atasnya ya. Kalau di Al-Quran lain tuh sama kah Ustadz? Gitu maksudnya kalau dicetakan lain. Cetakan lain selain apa? Selain Rasul Utsmani. Ya, apakah maksudnya modelnya waw besar tuh sama kah hukumnya gitu? Enggak dikasih wow besar, enggak. Ini jadi wow kecil itu hanya sebagai apa ya? Sebagai untuk memudahkan aja itu, Pak. Jadi nggak bisa ditulis besar, lahu terus wow-nya ditulis besar gitu, nggak boleh. Oh, iya Ditulis Ustadz. kecil itu supaya memudahkan pembaca yang memang awal bahwasanya ini dibaca panjang punya, supaya dia tidak membaca pendek, ditulislah waw kecil lahu, karena hukumnya di sini matsilah sugro ya, karena kalau itu untuk memudahkan waw kecil itu. Tapi boleh nggak ditulis besar wawnya? Nggak boleh ditulis besar wawnya, karena ini dia bukan inti, ini adalah penyempurna saja untuk melengkapi, untuk memudahkan orang yang paham kaidah. Tapi di sini ada ininya, waw kecil di sini ini menunjukkan tetap hukum secara fungsional sama secara fungsi ya. Waw kecil dan waw besar itu fungsinya bahwasanya huruf itu dibaca panjang. Ya. Untuk memudahkan. Ustadz, aduh, apa Ustadz? Ya. Kayak ada yang huruf kayak ayat ini nih. Wayang qolibu ila ahlihi masruro. Kan itu kan wow besar tuh Ustadz ya. Apakah sama gitu kah? Yang mana? Yang mana ahlinya? Yang ini ayat ini wayang qolibu ila ahlihi masruro. Masruronya nih Ustadz. Oh, itu bukan. Itu mat tobi'i, itu namanya mat asli. Kalau itu mat asli, dikata masruro. Ya Ustadz, masruro. Itu hukumnya bukan mat silah. Walaupun wow besar berarti bukan itu ya Ustadz ya? Itu bukan mat silah itu namanya. Kalau mat silah itu hak domir, Pak. Oh iya, oh iya Ustadz. Hak domir atau hak isyarah. Oh iya, berarti huruf kuncinya huruf H ya Ustadz ya? Jadi kalau tadi masruro kan tadi ro, Pak. Iya Ustadz, maaf Ustadz. Ya Ustadz. Jazakallah khair Ustadz. Ya. Jadi yang dikategorikan atau dihukumi matobi'i tadi pertama-tama apa? Matobi'i harfi yang di awal ya, sebagai pembuka surat yang tidak berharokat seperti toha. Nah, toha itu berarti matobi'i harfi. Yasin, ya itu matobi'i berharokat. Hamim, haknya tapi ya bukan memnya. Oh iya. Nah, itu. Kemudian yang kedua mat apa tadi? Yang dikategorikan sebagai mat tobi'i, yang kedua mat apa? Iwad. Mat iwad. Ya, mat iwad itu apa? Contohnya yang innalil muttaqina mafaza. Asalnya kan mafazan. Tapi di sini baca 2 harokat. Mafaza, zannya dipanjangin 2 harokat, itu mat iwad. Terus yang ketiga apa? Dikategorikan sebagai mat tobi'i tadi, mat silah Sugro. Tapi mat iwad itu khusus patah tadi ya? Apa? Mat iwad itu khusus patah aja ininya. Mat iwad iya fatatain saja. Ya. Fatatain saja. Kalau kasrotain, domatain enggak. Ya. Kalau Ya, kenapa? 2 harokat berarti 2 ya? Ini mat tobi'i ya. 2 harokat karena dikategorikan sebagai mat tobi'i. Iya.
Barakallahu fikum. Ada kaidah yang harus kita pahami. Jawab. Nah, jadi ada kaidah yang kita pahami tentang tentang masilah sughra ini. Tadi paham ya masilah sughra ya? Paham Ustaz. Paham. Ya, bisa bentuknya hak domir. Hak domir itu hak kata ganti. Kata ganti untuk laki-laki tunggal, itu namanya hak domir. Lahu ma, lahu baginya. Nah, sini ya. Bisa juga yang hak isyarah seperti hadihi. Hadihi bidha'atuna ruddat ilaina. Ya, hadihi bidha'atuna. Nah, hi-nya dibaca 2 harokat. Nah, kalau teman-teman sekalian membaca hu atau hi dalam Al-Quran, kalau setelahnya itu bukan huruf hamzah, ingat, kalau kita membaca dalam Al-Quran hu atau hi, setelahnya bukan hamzah, maka itu pasti matsilah sughra. Pasti matsilah apa? Sughra. Kalau setelahnya itu ternyata hamzah, maka itu bukan matsilah sughra, tapi itu matsilah kubro. Kalau kubro itu panjangnya sampai 5 harokat. Kalau sughra panjangnya hanya 2 harokat. Ya itu. Kemudian jika sebelum atau setelah hak itu, setelah hu atau setelah hi, ya, itu adalah huruf yang bertanda sukun atau sukun, maka itu dibaca pendek hu-nya. Hu atau hi yang datang setelah atau sebelumnya itu, yang datang, yang ada di Al-Quran itu sebelum atau setelahnya itu sukun, maka dibaca pendek. Ya, saya ulangi, paham nggak? Agak jelimet nggak? Saya ulangi ya. Ya. Apabila hu atau hi itu sebelum atau setelahnya adalah sukun, maka dibaca pendek. Ya, tidak dibaca panjang 2 harokat, tidak, tapi dibaca pendek 1 harokat. Paham? Paham, Bang. Kalau sukun tadi ya, kalau ada sebelumnya, setelah itunya sukun. Sebelum atau setelahnya sukun. Ya. Contohnya kalau sebelumnya sukun di surat Al-Masad ayat yang kedua. Ma'una anhu maluhu wa ma kasab. Ma'una anhu maluhu wa ma kasab. Anhu. Nah, hu itu hu kan? Domir Ya, kan? domir. Nah, tapi sebelumnya ada nun sukun, maka dia dibaca pendek 1 harokat. Jadi jangan dibaca panjang, jangan ma'auna anhu, salah. Anhu maluhu, salah. Tapi apa? Ma'auna anhu maluhu wa ma kasab. Dibaca pendek karena sebelumnya Ada sukun tadi ya. Ya, itu aja. Boleh Atau Maluhunya itu 2 ya tadi ya. apa? Ya, yang maluhunya itu yang iya, berarti iya. Kalau maluhu panjang 2 harokat, itu Ya. namanya mat silah sukro maluhu. Ya. Karena sebelumnya berharokat. Nah, kalau yang setelahnya nih. Paham, Ustaz. Tadi kan sebelumnya yang sukun ya. Nah, kalau sekarang yang sukun itu setelahnya. Contohnya
Walahul hamdu fis samawati wal ardi wa 'ashiyyan wa hina tudhhirun. Surat apa tadi? Itu ada di surat Ar-Rum, Pak. Ya. Ar-Rum ayat berapa itu? Ar-Rum ayat 17 apa 18 itu? Ar-Rum. Walahul hamdu. Nah, asalnya kan walahu panjang. Tapi karena setelahnya itu ada sukun ya, alif lam sukun, maka jadi pendek. Walahul hamdu fis samawati wal ardh. Ya, paham? Saya ulangi ya. Ulangi. Hu atau hi itu dibaca panjang, hukumnya 2 harokat, dibaca panjang 2 harokat kalau ketemunya bukan hamzah. Tapi kalau tapi kalau sebelum atau setelahnya itu sukun, maka dibaca pendek 1 harokat. Ya, saya rasa jelas ya. Ada pengecualian nggak, Ustaz? Apa? Ada pengecualian nggak? Pengecualian? Yang di surat Al-Furqan itu gimana itu? Yang apa? Itu beda dari apa? Di surat Ya. Al-Furqan. Yang gimana, Pak? Yang Oh, yang itu, yang ada pengecualian ada. Itu yang apa namanya? Sebentar, saya lupa bunyi ayatnya itu. Iya, Al-Furqan ayat 69 ya. Al-Furqan ayat 69 itu dikecualikan itu. Betul. Wa yakhludu fihi muhana, Pak ya? iya, Ustaz. Ya, betul, itu dikecualikan. Itu dikecualikan, ya. Jadi di situ kan wa yakhludu fihi itu harusnya kan dibaca pendek ya, karena sebelumnya sukun kan? Iya. Nah, tapi dikecualikan itu. Syukron, Ustaz. Yudha'af lahul 'adzabu yaumal qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Itu dikecualikan. Ya, barakallahu. Jazakallahu khairan. Ustaz, hanya khusus surah Al-Furqan aja ke Ustaz kalau ketemu yang seperti itu? Ya di Al-Furqan. Al-Furqan aja, Pak, cuma 1. Oh, siap, Yang Ustaz. harusnya dibaca pendek tapi dibaca panjang itu hanya 1. Ya. Atau yang harusnya dibaca panjang malah dibaca pendek. Nah, itu ada lagi tuh. Ya. Kan tadi kalau Al-Furqan tuh yang harusnya dibaca pendek dibaca panjang. Nah, kalau di surat Az-Zumar ayat 7 itu yang harusnya dibaca panjang tapi dibaca pendek. Nah, itu di Az-Zumar tuh ayat yang ke-7. Wa in tashkuru yardahu lakum. Nah, harusnya asalnya yardahu lakum tapi dibaca pendek. Yardahu lakum. Kalau ngikuti kaidah atau rumus yang kita pahami, harusnya dibaca panjang. Karena sebelumnya enggak sukun. Setelahnya juga enggak sukun. Tapi dibaca. Ayat berapa, Ustaz? 7. Ayat berapa? Ayat 7, Az-Zumar ayat 7. Oh ya. Ya, kalau di Az-Zumar ayat 7 harusnya panjang dibaca pendek. Kalau Al-Furqan ayat 69 yang harusnya dibaca pendek tapi malah dibaca panjang. Itu tuh dikecualikan itu. Itu namanya ayat qaribah. Ya, memang harus kita pahami. Ya, baik. Ya, Ustaz, bunyinya gimana tadi, Ustaz? Bisa diulang loh, Ustaz, surah yang mana? yang Az-Zumar tuh tadi saya Yardahu ya, Saudara. Yardahu ya. Oh ya. Yardahu lakum. Yardahu lakum gitu. Ya.
Wa in tashkuru yardahu lakum. Iya. Jadi pendek ya. Gimana? Harusnya Ini nambahnya ini yang perhatikan dia perasaan biasa itu kan, oh iya ya, pengecualian. kenapa? Ya itu sama pengecualian tadi ya. Ya harusnya kan harus panjang itu secara ininya. Iya, secara rumus harusnya panjang. Iya, kaidah. Secara kaidah harusnya panjang. Gitu. Makanya sekali lagi ini banyak kan baca Quran itu kan pentingnya talaki kan. Guru nggak bisa otodidak. Di sini apa talaki, kalau talaki kan ada itu. Kalau salah kan dibenerin. Kalau kita ya ada. Hah? Satu ayat ya. Ya ada ini. Baqarah. Tat, bisa diulang Tat yang Furqan bacanya Tat? Yang Al-Furqan. Hah? Wa yakhlud dari yudha'af ya. Yudha'af. Antum udah ngeliat Al-Furqannya ayat 69? 69 ya. Ya lihat ya. Yudha'af lahul 'adzabu yaumal qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Wa yakhlud fihi muhana. Itu aja. Fihi muhana. Apa? Oh iya. Kalau kaidah sukun harusnya pendek ya. Iya ya. Harusnya pendek, tapi dibaca panjang, berarti kan dikecualikan. Ini apa namanya, masuk ayat ghoribah, ayat yang asing. Asing, kenapa asing? Karena menyelisih kaidah. Ya itu aja pelajaran kita pada malam hari ini, insyaallah. Insyaallah kita akan lanjutkan pertemuan yang akan datang. Insyaallah. Pembahasan yang berikutnya mat far'i. Jadi mat yang asli udah ya, tinggal mat far'i. Jadi kalau kita masih punya banyak waktu tapi selesai ya, muqarrar atau kurikulum untuk Tufatul selesai ya, kita banyakin praktek baca ya. Baca, pembanahan bacaan. Ya, insyaallah Ustaz. Ya, itu aja. Ya, barakallahu fikum jami'an. Terima kasih atas perhatiannya. Ustaz, Ada. Ustaz. Ya. Hah? Nanti ada program talaki enggak Ustaz? Itu Ustaz. Ya, ada. Ya, program talaki ada. Nah, tapi kan sebelum ada program talaki kan kita manfaatin yang ini kan lumayan. Iya, Siap, iya. Talaki online maksudnya. Oh iya, talaki online ada. Kita ada talaki online-nya juga. Setelah ini ada talaki online-nya. Beberapa pertemuan gitu ada kita, Pak. Ya. Siap Ustaz, siap. Nah, ya. Jazakallah khair Ustaz. Pak, ya udah segitu dulu Pak ya. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan akan datang. Sudah cukup malam. Iya. Saya rasa itu saja, kita tutup dengan doa majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam.